Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, idza anzala ahatan, apabila Allah menurunkan azab, minas samai, dari langit, ala ahlil ardi, kepada penduduk bumi, surifat, maka dipalingkan an umaril masajid, dari orang-orang yang memakmurkan masjid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir dari Anas Ibnu Malik. Ummahat hadirat sekalian yang dirahmati Allah, dalam hadis ini baginda Rasul menjelaskan tentang bencana, tentang musibah, tentang azab. Pada pertemuan yang lalu saya pernah menyampaikan seperti apa yang telah disabdakan oleh baginda Rasul, bahwa umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang dikasihi, umat yang disayangi. Di dunia ini insya Allah, di dunia ini memang berat bagi umatnya baginda Rasul, tapi nanti di akhirat umat baginda Rasul ini akan diangkat siksanya. Amin. Amin. Nih kata Allah, kata baginda Rasul, di sini diungkapkan lagi, apabila Allah menurunkan bencana, Allah menurunkan musibah, Allah menurunkan azab dari langit terhadap penduduk bumi. Kita penduduk apa ini? Bumi. Nah, siap-siap berarti ibu-ibu ini. Surifat, Allah tapi akan palingkan. Ada kelompok manusia yang akan dipalingkan oleh Allah, yang tidak akan kena azab Allah, tidak akan kena murkanya Allah, atau tidak akan kena musibah dari Allah. Siapa itu? Umaril masajid, para pemakmur masjid. Ayo musola sarwatnya. Ibu-ibu yang sering memakmurkan musola, sering ngisi musola, sering ngaji, insya Allah ibu bakal dibebaskan dari musibah. Amin. Sabtu ngaji, Minggu jadwal lagi ngaji kamu sholat, saking semangatnya. Nah ibu sekalian, ayo kita lihat siapa saja pemakmur masjid. Dalam surah At-Taubah ayat yang ke-18, di surah At-Taubah surat ke-9 ayat yang ke-18, di sana diungkapkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman kepada Allah, orang yang iman kepada hari akhir, mereka yang mendirikan sholat, yang mengeluarkan zakat, dan orang yang tidak takut kepada Allah adalah mereka orang-orang yang memakmurkan masjid. Mereka, kata Allah, bakal mendapat petunjuk dari Allah. Jadi ada berapa, Bu?
Tuh kan ngacina pohon. Dan ngacina atau ciping, ngaci nguping doang. Iji yang pertama orang yang beriman kepada Allah. Yuk kita tanya dalam diri kita ini geus iman can ka Allah, geus percaya can ka Allah, geus yakin can ka Allah. Insya Allah. Tapi iman teh lain saukur diucap, nepikeun ka ngabusah. Tidak, iman itu perlu pembuktian. Mau tanya sama ibu-ibu cinta kepada Allah? Cinta. Apa buktinya cinta kepada Allah? Melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarang. Itu tandanya cinta. Kalau kita mengkhianati perintahnya, kira-kira yang kita cintai bakal cinta sama kita apa enggak? Jangankan itu, ada seorang atau sepasang muda-mudi yang jatuh cinta, kekasihnya ngomong yang apa embeb ya? Embeb, panjangnya mah bebek kita sebenarnya. Cuman dipanggil singkat embeb. Tolong nanti kalau main ke rumah bawain es buah. Pas datang ke rumah, Bu, nggak dibawain. Kira-kira marah apa enggak? Kesel. Ya udah ya, kalau nggak bawa nanti jalan kita beli. Di jalan, Bu, sugan terek nyimpang. Boro-boro teh nyimpang. Da duit najigana eueuh, Bu. Kira-kira rek ngambek moal? Ngambek, Bu. Minggu besok janjian lagi, kira-kira bakal ketemu apa enggak? Tuh, peluangnya tipis, Bu. Jadi memunculkan rasa benci itu gampang. Memunculkan rasa benci cukup hianati saja. Begitupun siapa yang berkhianat kepada Allah, maka sesungguhnya Allah benci dengan orang itu. Maka tidak cukup sekedar saya beriman kepada Allah kalau kita tidak buktikan iman itu. Insya Allah ibu-ibu mah rajin ibadahna. Insya Allah ibu-ibu ini termasuk orang yang membuktikan cintanya kepada Allah. Yang kedua, iman kepada hari akhir. Iman kepada hari kiamat. Ibu yakin bakal meninggal? Ibu yakin bakal dibangkitkan? Ibu yakin bakal dihisab? Ibu yakin bakal masuk surga? Berat tiga naya. Tapi yang terpenting adanya kehidupan setelah kematian kita, itu yang harus kita imani. Sebab di zaman sekarang banyak orang yang gak percaya datangnya hari kiamat, bakal ada hari kiamat itu. Tapi kita alhamdulillah termasuk yang yakin. Naon bukti yakinna? Apa buktinya kalau kita percaya bakal datang hari kiamat? Ibu rajin ngaji, tuh buktinya. Lamun ibu terajin ngaji, ibu males, eta tandana, tenang we, da poe kiamat malila kene. Tenang we, di poe kiamat ge bakal ditolongan. Bu sekalian, maka sekarang kita rajin datang ke majelis ilmu, kita juga rajin ibadah, itu tanda kita yakin percaya kepada hari kiamat. Yang ketiga, wa aqamas shalah. Orang yang memakmurkan masjid itu yang akan diangkat, dipalingkan dari azab siksanya Allah, dari musibah. Ibu sekalian adalah orang yang mendirikan sholat. Alhamdulillah katingali ibu marajin sholatna. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh mah insya Allah dijalani.
Tinggal ditambah Bu, nu sunnahna. Jangan pernah merasa puas dengan yang wajib. Takutnya yang wajib tidak sempurna. Bisa ditambah Bu, ditambal dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya, insya Allah. Kemudian apa? Wa ataz zakah. Yang keempat, orang yang memakmurkan masjid itu orang yang sering memberi zakat. Sok barang bere jelma nu rajin sodakohna. Bu sekalian, mari kita tanyakan dalam diri kita. Kira-kira lamun ditanya ku batur hayang teu jadi jelema pelit, hayang teu. Tapi lamun aya batur menta sok mere tara. Ari disebut pelit mambung, tapi lamun barang bere tara. Tapi lamun barang penta, oh, resep juga nah. Lamun dibere ku batur resep, lamun mereka batur teresep. Eta cirina jelema bakhil. Bu sekalian, jelema lamun geus bager mah Bu, Masya Allah, naon wae nu di imah Bu, rek nu asak, rek nu atah ge biasana diberekeun. Itu jelema nu geus resep cinta barang bere mah nepikeun ka kitu. Tong nyaah mun bisa mah. Ya punya, insya atuh urang teu mampu barang bere berbentukna tina duit, atuh sugan tina kadaharan bisa. Tina kadaharan teu bisa, atuh sugan bisa merean tanaga. Da tanaga mah gampang Bu, modalna ge tibang asal daek gerak we. Yuk. Atuh tanaga teu bisa, sugan we urang bisa ngabantuan tina doa. Mudah-mudahan we nu barager di majelis ieu sing dibere rezeki anu berkah. Amin. Itu jeung urang teu merege geus nitipkeun geus barang bere doa ka batur. Insyaallah. Terakhir anu kalima walam yakhsha illallah. Jelema manusia yang memakmurkan masjid adalah mereka yang tidak takut kecuali kepada Allah. Saya mau tanya, ibu-ibu pulang ngaji enggak pulang? Balik-balikna engke maghrib. Kira-kira ibu sieun ka salaki apa sieun ka Allah? Jadi sieun ka suami apa lebih takut kepada Allah? Tuh, sekalian. Dua-duana gawat. Nah, ibu sekalian, kita prinsip kita, takut kita yang pertama takut kepada Allah. Takut dengan azabnya Allah, takut dengan siksanya Allah. Makanya kita jadi manusia yang taat kepada Allah. Kita khawatir Bu, kalau kita tidak taat kepada Allah, siksa Allah sudah siap-siap datang kepada kita. Dan kalau Allah sudah menyiksa, itu tidak pandang bulu. Pandang bulu apa pandang kulit Ibu? Masya Allah, mau bulu apapun berarti. Mau siapapun, tidak ada yang bisa lepas dari hukuman Allah. Tidak ada yang bisa lepas dari azab Allah. Tuh. Nah ibu sekalian, takut kita kepada Allah dengan segala ancamannya. Ari suami mabu, suami eta mah golonganana golongan kecil. Tapi tidak sedikit orang yang lebih takut kepada suami ketimbang takut kepada Allah. Jaga ini buat kita. Suami makhluk Allah. Selama Allah menyuruh kebaikan kepada kita, menyuruh hal yang baik kepada kita, apalagi kaitannya dengan ibadah kepada Allah, sholat, puasa wajib, itu hati-hati. Suami ego, hawa nafsunya muncul, jangan pernah. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq.
Ibu boleh tidak taat kepada makhluk kalau makhluk itu mengajak kepada kemaksiatan. Tapi di luar itu, ibu kita semuanya wajib taat kepada suami. Ibu mau puasa sunat, izin dulu apa jangan kepada suami? Izin. Ibu mau ngaji, izin dulu tidak kepada suami? Izin. Ibu mau ngabisin duit suami, izin dulu apa enggak? Nah, ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi ada porsi di mana kita juga harus taat kepada suami. Tapi kalau ibu rek sholat, kata suami jangan, main jangan wae. Kamu sholat zuhur jangan. Nungtung nanepikeun kalewat, datang rek asar, sholat asar, jangan. Itu suami sudah bermaksiat kepada Allah. Yang harus kita takutin siapa? Allah, ibu sekalian. Insya Allah ridhonya Allah ada pada ridhonya suami. Selama suaminya taat ibadah kepada Allah. Jadi ibu nurut kepada suami, insya Allah dapat ridhonya Allah. Tapi sebaliknya, di mana kita taat kepada suami yang bermaksiat kepada Allah, bukan Allah akan menurunkan rahmat kepada suami itu, tapi akan menurunkan azabnya kepada suami itu. Nauzubillah. Nah, buat kita jaga ibu. Ibu sekalian, di satu sisi kita punya kewajiban taat kepada suami. Sisi yang lain kita juga takut dengan Allah. Dalam hal ini kita harus takut kepada Allah. Jelas Bu? Itulah barangkali maksud hadis yang saya sampaikan dalam kesempatan